Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, channel Rahmat Motovlog ya. Malam ini mungkin temanya agak berbeda ya, karena di sini saya mau membahas masalah dunia balap, dunia balap MotoGP yang sekarang lagi rame nih, rame. Dan salah satu yang berita ramenya apa? Salah satu berita yang lagi panas-panasnya apa? Ya, karena di salah satu broadcast ketika kemarin Valentino Rossi diundang broadcast di salah satu media di sana, dia seolah-olah jatuhin Mark, bukan seolah-olah ya, emang sengaja dengan statement dia, dengan pendapat dia yang masih mengulang di tahun 2015. Si Rossi berpendapat bahwa si Marc Marquez dia menjegal atau menggagalkan juara dunia Valentino Rossi di tahun 2015. Dan pernyataan itu bisa dibilang membuat saya sendiri sebagai fan Valentino Rossi juga kecewa ya, karena menurut saya sih, karena dia seorang legenda MotoGP yang udah jadi legenda panutan, menurut saya pribadi nggak pantas, karena dengan pernyataan dia kayak gitu mencoreng nama besar dia, nama besar legenda dia kayak gitu. Dan salah satu yang ramai lagi yaitu pernyataan dari Paulo Scalera. Dia salah satu jurnalis terkenal lah di media asing, dan dia berpendapat atau komen secara langsung yang sedikit menohok, atau bisa dibilang padat, tegas, singkat kayak gitu ya. Pendapatnya kayak gimana? Ini kutipan pendapat. Kebangkitan kebencian yang dimuntahkan lagi oleh Valentino Rossi terhadap Marc Marquez melalui produk Miklo terasa aneh bagi kami. Hampir 10 tahun telah berlalu dan kebencian belum juga reda. Kami paham Vale merasa dicurangi atas dugaan menghalangi gelar ke-10, namun ia tidak bisa mengatakan bahwa ia pasti akan menang melawan Lorenzo yang luar biasa di tahun 2015. Lorenzo mengantongi jumlah kemenangan yang lebih banyak dari Vale. Mari kita tidak membahas kecaman Rossi secara singkat. Rossi mengatakan bahwa Marquez melawannya di Phillip Island, membuat Marc mengambil 5 poin darinya. Ini adalah sebuah paranoid. Seorang pembalap bebas membalap sesuai dengan keinginannya untuk mencapai hasil, dan Vale mengetahui hal ini dengan sangat baik. Karena dalam ribuan kesempatan, dia membeli strategi itu, yakin memperlambat balap lain. Contohnya, melawan Casey Stoner di Laguna Seca, satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan memperlambatnya, membuat gelisah, dan saat itu Vale berhasil. Jadi mari kita kembali ke Sepang. Di sana Marquez memperlambat Rossi. Ya, bisa dibilang reaksi buruk terhadap tuduhan tersebut yang dilontarkan dengan keras di ruang pers. Jika itu terjadi pada Stoner, jelas dia akan marah, tapi reaksi Marc berbeda. Sepertinya Vale berharap tuduhan tersebut akan memukul keras Marc, membuatnya marah, gugup dengan tujuan mengganggu stabilitasnya. Dan itu sukses terjadi pada Casey, tapi tidak pada Marc. Namun ini adalah cerita lama. Seperti yang dikatakan Max Biaggi, melawan Rossi bukan hanya perkara motor saja, namun lebih dari itu. Ken Rosberg membutuhkan waktu 10 tahun untuk menelan jebakan yang dipasang oleh Freddie Spencer. Valentino Rossi kini telah pensiun dan bermain dengan mobil, jadi dia tidak akan mengubah apapun tentangnya. Namun mungkin Vale merasa terusik melihat kesuksesan Marc belakangan ini sehingga perlu mengorbankan kembali kebencian tersebut, menyiram bensin ke api, dan itu adalah tindakan buruk. Aku selalu mengagumi cara membalap Valentino Rossi, itu jelas kecerdasan, memiliki kemampuan dan hadir pada waktu yang tepat, kemampuan membentuk tim, memberikan pertunjukan balap sehingga membuat dirinya dicintai publik. Dia adalah pembalap berbakat, dan satu hal yang harus kita tiru, kecintaannya pada olahraga, kompetisi, keinginannya untuk menjadi yang terbaik. Tetap pada jalur yang benar. Senang dengan hadirnya Akademi VR46. Sayang, kami sangat kecewa dengan kemunculan Vale di proyek tersebut. Karena sama seperti dia, pembenci Marc, ada pula pembenci Rossi, dan orang-orang yang berpikiran lemah tersebut nantinya akan melampiaskan rasa frustasinya pada Pecco yang jelas tidak pantas mendapatkannya. Ya, Pecco tidak pantas mendapatkannya. Itu karena Pecco bukanlah Rossi. Vale ketakutan terhadap kesuksesan Max sekaligus ketakutan dengan posisi Pecco. Mungkin menciptakan musuh bagi dunia motor adalah hal terakhir yang harus dia lakukan sebagai pembalap hebat, namun dia tidak sadar tindakannya tersebut malah akan merusak Pecco sebagai sosok pembalap hebat yang dididik dari
Academy VR46. Nah, setelah mendengar pendapat dari Paulo Calera, gimana sekarang pendapat teman-teman semua tentang Valentino Rossi? Ya, kalau menurut saya sendiri sih, ketika Mark kemarin menang back to back pas balapan kemarin, menurut saya si Valentino Rossi rada gimana ya, sedikit ketakutan mungkin. Ketakutannya apa? Ketakutan kalau gelar juara dunia dia bisa disamain Mark atau bahkan melebihin dari Vale kayak gitu ya. Itu kalau menurut saya. Terus yang kedua kan dengan sikap dia, statement dia di media kayak gitu kan, secara nggak langsung merugikan Peko. Karena apa? Karena Peko itu menurut saya pribadi pendapat yang kalem, pendiam dan nggak banyak komen ya. Cuma dengan statement Vale kayak gitu kan seolah-olah dia menyerang mentalnya Mark kayak gitu. Dan nanti seri selanjutnya nanti akan digelar di hari Minggu di sirkuit yang sama, putaran kedua. Nanti kita lihat gimana perjuangan seorang Mark, Peko sama Martin untuk perebutan gelar juara dunia. Jangan lupa satu lagi, Bastian ini juga, karena poin mereka pasti bisa dibilang nggak jauh lah. Mark, Bastian ini, Peko dan Martin teman-temannya. Walaupun secara langsung Mark juga berpendapat kalau untuk race kedua nanti dia belum tentu bisa juara. Karena kalau untuk keadaan yang normal, tidak ada gangguan kayak kemarin hujan apa-apa, Mark sendiri juga bilang kalau dia tidak akan bisa bersaing, GP23-nya nggak akan bisa bersaing dengan GP24 karena kalah di beberapa sektor itu teman-temannya. Mungkin dari teman-teman sendiri punya pendapat atau mungkin punya opini lain tentang apa yang saya bilang, boleh komen di kolom komentar ya, tapi yang positif ya. Walaupun secara langsung mental seorang Mark Marquez juga nggak akan terpengaruh lah dengan apa ya, berita-berita kayak gitulah. Terus yang kedua kan juga si Peko Bagnaya sendiri, kalau menurut saya pribadi atau yang saya lihat di media-media itu juga, untuk Peko tuh nggak terlalu nurut lah 100% atau setuju lah dengan taktik atau strategi dari Valentino Rossi. Kenapa? Kelihatan banget kemarin pas ketika Mark menang di Italia, itu ketika Mark disorakin sama penonton-penonton di situ atau yang pendukung dari Bagnaya, kelihatan banget si Bagnaya menyuruh penontonnya untuk diam, ada tangan begini, diam. Maksudnya apa? Nah, dia secara tidak langsung juga menghormatilah seorang Mark Marquez kayak gitu. Walaupun di luar itu pendukung-pendukungnya nggak nggak begitu apa ya, respect lah gitu. Karena dari tim Ducati sendiri juga, tim Ducati sama Gresini sendiri juga, berita yang saya dengar juga nggak terima kalau Mark Marquez digituin, karena menurut mereka Mark di situ bukan penjahat atau apalah. Mark itu seorang pemenang untuk race di Italia kemarin kayak gitu teman-teman ya. Video ini saya bikin cuman buat misi kekosongan aja, kegabutan aja. Dan jika nanti banyak yang suka, banyak yang nonton, mungkin nanti berita-berita tentang MotoGP mungkin akan mulai saya share dalam bentuk video-video pendek kayak gini. Oke, paling cukup segitu aja video singkat dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.